Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi yashurna fil masyarin. Ashhadu an la ilaha illallah. Al-malikul jabbar wa ashhadu habibana wa nabiyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Sayyidil insi wal bashari. Allahumma salli wa sallim ala wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal kafirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepentasnya selalu terucap karena banyak anugerah termaksud nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabinya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan bahwa kita harus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini sangat bermakna bahwa kita harus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memacu semangat kita beribadah, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tunduk segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi hamba yang lebih baik. Perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik-baiknya mungkin. Kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat untuk kita semuanya. La tarji'al ayyamu atimadat, tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, maka ia akan melukai pemiliknya. Tentang waktu, tak ada pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang sangat bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pastinya usia kita terus berkurang terkikis oleh pergantian waktu
Oleh karena itu, sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya perihal baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang, tetapi umur tersebut digunakan untuk keburukan. Ada hadis sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Latiful Ma'arif fi Malil Mawashimil Al-Minal Wazaif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, wa fi tasmidi anhu sallallahu alaihi wasallam anhu su'ila ayu annasu khairun qala ma tala umruhu huwa husna amaluhu qila fa'uyun nasi syarra qala ma tala umruhu wa sa'amalu. Artinya dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baiknya manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik benar. Orang yang dikaruniai umur panjang dan baik benar perbuatannya. Ditanyakan lagi, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini kita bisa dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan. Maka itu termaksud golongan baiknya manusia. Orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menekan kewajibannya, itu disebut dengan golongan orang-orang yang buruk. Demikian khutbah singkat ini, semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah. Barakallahu liya wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu anhu wa sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wa ya fauzal mustaghfirin wa ya najal tattabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.